Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dan strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Kurnandi, saya sendiri. Yang kedua ada Sri Juli Astuti. Ketiga ada Ria Indasari. Dan yang keempat ada Sonia Mutiara Putri. Tak lupa juga yang terhormat kepada Bapak Peri Supriyanto, SE MSI, selaku dosen pengasuh mata kuliah Manajemen Kompensasi. Next. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Next. Di sini dijelaskan ada pengertian kinerja karyawan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muheriono, dijelaskan bahwa kinerja karyawan bisa dicapai oleh kelompok atau individu dalam suatu perusahaan secara kualitas atau kuantitatif. Menurut Prawirosentono, menjelaskan bahwa kinerja adalah pekerjaan individu ataupun kelompok pada suatu organisasi yang sesuai dengan kekuasaan dan juga tanggung jawab masing-masing yang saling berusaha keras demi meraih tujuan utama perusahaan dengan tidak melanggar hukum, etis, ataupun moral. Sedangkan menurut ahli yang ketiga, menurut McCormick dan Tipin, menjelaskan bahwa kinerja karyawan adalah jumlah dan juga waktu yang dibutuhkan untuk bisa melakukan aktivitas. Sedangkan waktu kerja adalah jumlah kehadiran, keterlambatan, dan juga masa kerja dari karyawan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada indikator kinerja karyawan, yaitu 1, mutu. Indikator yang pertama, kinerja dari pekerja bisa diukur dengan kualitas tugas yang dikerjakan oleh karyawannya. Yang kedua, yaitu kuantitas, di mana kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang karyawan hasilkan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu yaitu ketepatan waktu. Yang keempat, aktivitas penggunaan sumber daya, yang dimana sumber daya perusahaan juga salah satu indikator. Yang kelima, yaitu mandiri, yaitu juga salah satu indikator kemampuan karyawan yang krusial dalam menilai kinerja. Yang keenam, yaitu berkomitmen. Next. Next. Adapun faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, yaitu sikap disiplin, yang dimana sikap disiplin sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap karyawan. Kedisiplinan karyawan akan sangat dibutuhkan demi kelancaran bisnis, yaitu ada motivasi kerja. Motivasi kerja suatu dorongan yang muncul pada setiap individu secara sadar ataupun tidak melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan tertentu. Adapun kompensasi atau insentif. Kompensasi atau insentif hampir bisa dipastikan mampu memengaruhi kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan, karyawan yang mempunyai pemimpin yang baik pada umumnya akan mampu memberikan performa yang juga baik. Cara atasan dalam memimpin karyawan yang ada di bawahnya akan sangat memengaruhi performa perusahaan dan juga karyawan. Lingkungan kerja, yaitu lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan membuat suasana hati setiap karyawan menjadi tenang dan menjadi lebih fokus dalam melakukan pekerjaan. Perlengkapan alat kerja yang mumpuni juga
akan membuat setiap karyawan bekerja dengan maksimal. Next. Next. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja karyawannya itu ada pelatihan terhadap karyawan, yang dimana pelatihan dan juga edukasi sangatlah penting untuk bisa meningkatkan kinerja karyawan, khususnya untuk karyawan baru dan masih memerlukan suatu bimbingan, sedangkan untuk karyawan lama, mereka biasanya memerlukan peningkatan kinerja sering berjalannya waktu. Pelakuan perusahaan terhadap karyawan, yang dimana karyawan yang memperoleh perlakuan baik dari perusahaan akan cenderung mempunyai performa kerja yang lebih baik. Kenapa? Karena pada saat itu karyawan akan merasa bahagia, lebih termotivasi dan lebih dibutuhkan dalam perusahaan. Perkembangan teknologi, yang dimana perkembangan itu juga memungkinkan perusahaan untuk bisa bekerja lebih efektif. Komunikasi dan hubungan yang kuat, adanya hubungan interpersonal pada tiap anggota tim dan juga departemen juga mampu memengaruhi tingkat produktivitas karyawan. Yang terakhir yaitu kemampuan dan keahlian, yang dimana kemampuan dan keahlian merupakan komponen penting dari tercapainya kinerja yang maksimal. Kemampuan merupakan keterampilan dimiliki oleh karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin luas keterampilan yang dimiliki oleh seseorang karyawan, maka semakin mudah karyawan tersebut dalam mencapai hasil kinerja yang maksimal. Sedangkan keahlian merupakan pengetahuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Di sini juga terdapat komponen kompensasi berbasis kinerja. Yang pertama, adanya organisasi administrasi kompensasi, metode pembayaran kompensasi, struktur kompensasi, program kompensasi sebagai perangsang kerja, tambahan sumber pendapatan bagi tenaga kerja, terjadinya sumber pendapatan dan peningkatan jumlah imbalan jasa, kompensasi bagi kelompok manajerial, dan prospek masa depan. Next. Perhitungan kompensasi berdasarkan kinerja. Di sini juga terdapat beberapa faktor penting dalam menghitung besarnya kompensasi dari perusahaan. Yang pertama, kapasitas perusahaan, produktivitas karyawan, posisi dan jabatan, pengalaman kerja dan pendidikan, jenis pekerjaan, biaya hidup, peraturan pemerintah, serikat karyawan, dan pasar tenaga kerja. Next. Kaitan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Salah satu upaya untuk mendorong kinerja karyawan adalah dengan memperhatikan budaya yang melekat pada organisasi tersebut. Budaya yang dimaksud adalah sesuai nilai yang melekat dan dijadikan sebagai suatu ciri khas yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Kaitan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Kinerja karyawan merupakan fondasi dari kinerja organisasi. Karena faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi adalah adanya karyawan yang mampu dan terampil, serta mempunyai semangat kerja yang sehingga dapat dihasilkan suatu hasil kerja yang memuaskan. Apabila kinerja karyawan mengalami penurunan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Begitupun sebaliknya, jika kinerja karyawan mengalami peningkatan, maka kinerja organisasi juga akan mengalami peningkatan. Next. Strategi investasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Alokasi anggaran, yaitu strategi mengalokasikan anggaran sejatinya mencakup pendekatan organisasi atau perusahaan untuk mengalokasikan sejumlah nilai kompensasi ke dalam gaji dan tujuan.
Hal ini akan menentukan berapa banyak total anggaran kompensasi yang akan dihasilkan untuk gaji dan berapa persen untuk persen yang akan dihabiskan untuk tunjangan dan insentif lainnya. Kembangkan rentang gaji, yaitu kembangkan kisaran gaji untuk memastikan gaji karyawan kompetitif dengan organisasi lain. Audit gaji, yaitu sangat penting dilakukan untuk memastikan kisaran gaji mencerminkan tren kompensasi saat ini dalam industri tertentu. Paket manfaat. Tujuannya adalah supaya menjadi komplit dengan memasukkan unsur kesehatan, pensiun, pengangguran, biaya pendidikan, dan manfaat lainnya. Karena mereka mengerti bahwa hal itu akan menjadi faktor penentu apakah kandidat pekerjaan yang akan memutuskan untuk menerima posisi yang ditawarkan itu atau karyawan akan mempertimbangkan jika ingin meninggalkan perusahaan tersebut. Next. Strategi kompensasi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Sistem manajemen kinerja, yaitu penting untuk memilih proses tata kelola kinerja terstruktur guna memastikan karyawan memenuhi tujuan perusahaan dan dinilai secara teratur. Kepatuhan hukum strategi kompensasi yang terdeteksi dengan baik akan memasukkan persyaratan hukum untuk memastikan organisasi mematuhi semua UU, undang-undang atau perdata kota, kabupaten, dan provinsi. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bias alami yang dibuat dalam keputusan praktektum dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang pengukuhan atau kompensasi. Administrasi struktur, yaitu administrasi struktur penting dikembangkan untuk proses peninjauan tahunan, audit gaji, tingkat waktu proses, dan pastikan seseorang bertanggung jawab untuk semua area kompensasi. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.